Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Agni pada video pembahasan fisika dengan materi elastisitas pada bab 2. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat semua. Nah, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang elastisitas. Nah, apa itu elastisitas? Nah, secara tidak sadar atau tidak langsung pasti kalian pernah mendapatkan contoh atau menemui contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian benda-benda yang menggunakan konsep elastisitas. Nah, contoh paling sederhana itu lift. Nah, pasti kalian sering menaik lift, baik itu di gedung tinggi maupun di mall. Nah, kabel yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan lift tersebut itu menggunakan konsep elastisitas. Selain contoh tersebut, ada juga seperti jalan raya, jembatan penyeberangan, jembatan layang, itu semua menggunakan konsep elastisitas. Oke, sebelumnya mari coba kita lakukan eksperimen sederhana. Coba kamu cari dua macam benda berbeda, misalnya pegas dan lilin mainan atau disebut dengan plastisin. Nah, kemudian kalian tarik kedua benda tersebut secara bergantian dan lihat apa yang akan terjadi. Nah, pegas akan kembali ke bentuk semula setelah ditarik, sedangkan lilin mainan yang akan berubah ke bentuk yang baru, yaitu menjadi lebih panjang. Pasti itu jawabannya. Tapi kenapa bisa begitu? Nah, begini, pada dasarnya semua benda yang ada di bumi dapat mengalami perubahan bentuk atau disebut dengan deformasi apabila diberikan sejumlah gaya. Kemungkinannya seperti percobaan di atas tadi, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan atau benda tersebut berubah menjadi bentuk yang baru. Kalau gaya yang diberikan pada benda terlalu besar dan benda sudah melewati titik maksimalnya untuk meregang, bisa jadi benda tersebut akan hancur. Nah, kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan disebut elastisitas atau benda tersebut memiliki sifat yang elastis. Contohnya, seperti pegas, karet gelang, per, dan sebagainya. Sementara itu, jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya adalah plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan sebagainya. Bisa karena misalnya pegas yang kamu gunakan pada eksperimen tadi, ketika rentangkan secara terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat, nah apa yang akan terjadi? Oke, mula-mula mungkin pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang kamu berikan tidak terlalu besar. Tetapi apabila pegas kamu rentangkan dengan apa yang lebih besar lagi, ada saatnya pegas menjadi kendur dan sampai di titik tertentu berbentuk semula atau disebut dengan plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastis pegas sudah terlampaui. Jika gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas akan patah. Nah, hubungan antara gaya yang besar diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas dapat dibuat dalam bentuk grafik seperti gambar berikut. Coba kalian perhatikan, garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta L. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui ke titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas pegas
ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai ke titik B disebut daerah elastis. Nah, apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati ke titik B, batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut dengan pegas yang akan bersifat plastis. Oke, kalau misalnya gaya F terus diperbesar sampai ke titik C, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastik. Balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Nah, gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan pengertian tegangan dan regangan. Tegangan merupakan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran. Sedangkan regangan adalah hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young benda tersebut. Oke. Ini rumus modulus elastisitas atau modulus Young. Itu seperti berikut. Nah, rumus dari modulus elastisitas yaitu tegangan dibagi dengan regangan, di mana rumus dari tegangan didapat dari gaya per luas permukaan benda. Sedangkan regangan rumusnya yaitu pertambahan panjang benda per panjang awal benda. Nah, oke. Supaya kalian lebih paham tentang materi dari elastisitas, bisa kalian latihan dengan beberapa contoh-contoh soal. Oke, itu saja materi dari elastisitas pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.